Alasan saja. Sila datang ke acara undangan siaran TV. Selamat datang Sila, sapa Pine yang pernah menjadi pembawa acara variety show. Hai, sudah lama tidak bertemu Pine. Sapa Sila tersenyum lebar. Sila mengenaliku, tanya Pin berbinar. Tentu saja, jawab Sila tersenyum manis. Pina memekik senang memeluk rekannya Eka. Wah, kamu cukup terkenal Pin, ujar Eka. Hehe, Pini menyernit. Lalu mereka saling berjabat tangan dengan Sila. Karena sudah lama Sila tidak muncul di TV, banyak orang yang begitu menanti acara yang tengah mengundang Sila. Sila menjawab sapaan semua orang yang ada di dalam acara. Ia juga menyapa fans setianya. Kami ada pertanyaan Sila, kata Eka. Iya, Sila mengambil boneka di sampingnya dan memeluknya sambil menyibakkan anak rambutnya ke balik daun telinga. Kenapa Sila tidak mau ikut acara Miss Grand International tahun ini? Tanya Eka. Iya Sila, apa ada alasannya? Itu adalah jenjang karir yang sangat berlian bagi seorang model, sahut Pin. Sila tersenyum. Jujur, aku tidak bisa karena waktunya tidak pas dengan jadwal kuliahku. Aku ingin mempercepat kuliahku supaya cepat tamat, jawab Sila dengan jujur. Bagaimana dengan karir? Tanya Eka. Aku sudah puas dengan karirku. Aku tidak ingin serakah, akan lebih baik jika kita memberi kesempatan untuk orang lain yang lebih menginginkan karirnya, jelas Sila dengan jujur. Apa Sila tidak suka modeling? Tanya Pini penasaran. Iya Sila, kalau memang tidak suka kenapa jadi model? Tanya Eka penasaran. Kalau aku boleh jujur, cita-citaku mengadu nasib ke kota ini untuk mendapatkan uang. Aku bisa membiayai pengobatan papaku yang sedang sakit keras, kata Sila. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing dan terlebih lagi kekasihku tidak mengizinkanku ikut acara itu. Sambung Sila lagi dengan senyum manisnya. Eka dan Pini menyadarinya pun berdecak iri. Ia juga mungkin tubuh kekasihnya tidak ingin diperlihatkan ke semua orang, kikik Pini. Iya, tuan muda sangat posesif ya, haha, sahut Eka. Apa Sila tidak cemburu melihat Dewi Cahyani menjadi perwakilan Indonesia? Tanya Eka. Sila tersenyum. Tidak, aku berharap itu baik demi karirnya. Tapi Dewi Cahyani tidak menang ya? Tanya Pini. Iya, hanya 15 besar, jawab Eka. Artis luar negeri cantik-cantik jika dibandingkan dengan Sila. Jika Sila masuk, pasti Indonesia bisa masuk 5 besar, kata Pini dengan bangga. Sila tertawa, Kak Cahyani juga cantik. Iya, kalian cantik-cantik dan juga tinggi, Eka menjawab tersungut-sungut. Pini tertawa. Apa ada rencana akhir-akhir ini Sila? Kenapa kamu tidak muncul di TV lagi? Apa ada hubungannya dengan manajermu yang digadang-gadang tengah mengandung anak tuan muda Ariel? Sila terdiam. Dari mana kalian tahu itu? Tanya Sila penasaran. Setahu Sila hubungan Ariel dan Pipi belum dipublis ke publik. Tentu ia heran dari mana dapat kabir angin itu. Bukankah tuan muda Ariel saat-saat ini begitu menarik perhatian para wanita? Keke Eka. Maaf, aku tidak bisa menjawabnya, kata Sila menangkupkan tangannya. Kenapa Sila? Tanya Eka dan Pini serentak. Apa manajer Sila? Maaf, sebelumnya Sila, kami tidak bermaksud menjelekkan manajermu. Akan tetapi lebih baik jika kamu membersihkan namanya, kata Pini hati-hati. Sila tampak berpikir. Iya Sila, semua wanita mengatakan kalau Nona Pini menggunakan cara curang mendapatkan tuan muda Ariel. Jika itu tidak benar, bisakah kamu klarifikasi Sila? Ini demi kebaikannya juga kan? Apa yang dikatakan Eka dan Pini benar adanya. Seharusnya Sila membantu menjelaskan yang sebenarnya supaya nama Pipi tidak tercemar. Kalian salah, Pak Ariel yang duluan jatuh cinta pada Kak Pipi, ujar Sila tiba-tiba sambil tersenyum. Hah? Kaget Eka dan Vini. Pak Ariel tidak suka perempuan agresif, tidak suka perempuan barbar, tidak suka perempuan yang suka mencari perhatian, tidak terlalu suka perempuan seksi dan cantik, tapi dia suka perempuan imut. Kak Pipi sangat imut dan aku akui itu, apalagi saat dia marah Pak Ariel yang paling senang, kata Sila. Sila menceritakan kepribadian Pipi pada semua orang yang membuat Ariel tergila-gila pada sosok Pipi, hingga Pini dan Eka mengerti alasan Ariel jatuh cinta pada Pipi. Terima kasih atas bantuannya Sila. Apa ada kata-kata untuk para fansmu? Tanya Pini.
Aku harap kalian tidak terlalu mencemaskanku. Sebenarnya aku minta maaf yang sebesar-besarnya karena aku ingin mundur dari dunia hiburan, kata Sila membuat semua orang shock mendengarnya. Apa? Pini dan Eka tertegun bercampur shock. Maaf ya, aku ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan kekasihku. Masalah uang kalian tahu sendiri kan kalau kekasihku kaya raya, kata Sila tersenyum manis. Wah, apa Tuan Muda Parel melamarmu Sila? Tanya Eka berbinar. Sila tersenyum dan mengangguk saja sebagai jawaban, padahal Parel belum sempat melamarnya. Ia mengatakan hal itu supaya ada alasan untuk mundur dari dunia entertainment yang selama ini membesarkan namanya. Wah, ternyata kisah filmmu benar-benar sampai ke dunia nyata ya Sila. Bukankah di dalam film itu kamu juga rela meninggalkan semuanya dan menerima uluran tangan Leo saat itu ya? Tebak Vini. Sila tersenyum mengangguk, membenarkan semua itu. Wah, kalau aku jadi Sila juga akan melakukan hal yang sama. Kenapa harus capek-capek bekerja jika suami sendiri seorang miliarder? Ucap Eka begitu gemas dan iri. Vini tersenyum sedangkan Sila hanya tertawa kecil. Kabar Sila mundur dari dunia entertainment cepat menyebar ke seluruh kota yang ada di negara Indonesia. Mereka menyayangkan umur Sila yang masih muda tapi banyak juga yang iri sekaligus menyetujui alasan Sila. Jika seorang Parel yang melamarnya siapa yang bisa menolak? Bukankah menjadi artis itu demi uang? Lalu buat apa Sila mencari uang jika Parel sendiri adalah uang? Sila menjerit kaget melihat Parel ada di hadapannya. Yang membuat Sila kaget saat ia keluar kamar mandi ada Parel di depan pintu. Tentu saja ia kaget dan berteriak. Apa Om? Tanya Sila dengan datar. Kapan aku melamarmu sayang? Tanya Parel dengan gemas. Sila memutar bola matanya dengan jengah. Aku hanya berbohong supaya aku bisa keluar dari dunia entertainment. Aku harap Om mau membicarakannya dengan Pak Heri masalah kontrak. Baiklah, apapun yang kamu perintahkan akan aku lakukan. Senyum manis Parel menarik pinggang Sila hingga masuk ke dalam pelukannya. Sila tersenyum. Apa perlu kita jalan-jalan ke Cina, Om? Tanya Sila berbinar. Bagaimana jika kita ke Kapadokia? Tanya Parel. Di mana itu? Tanya Sila. Turki, aku dengar itu termasuk negara terromantis di dunia. Jawab Parel meradu hidungnya dengan hidung Sila. Terus, Dubai? Tanya Sila. Itu akan menjadi negara tujuan kita setelah menikah dan membuat calon bayi kita di sana. Bisik Parel. Wajah Sila merah seperti kepiting rebus benar-benar terlihat lucu hingga Parel mengelusnya gemas. Ya udah kita ke sana. Kapan? Tanya Sila pura-pura mengabaikan perkataan Parel tadi, padahal warna wajahnya belum juga normal.